Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. IPS kelas 10 ya. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke part 2 karena kita sudah di part pertama kita membahas mengenai apa itu peta ya dan berbagai macam jenis-jenis peta gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke materi subbab barunya. Oke, jangan lupa hari ini absen juga di Google Classroom ya. Dan sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, yang pertemuan kedua ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Pertama, menjelaskan komponen peta dan juga menjelaskan proyeksi peta. Jadi ada dua, yaitu komponen dan juga proyeksi peta yang akan kita bahas kali ini. Oke, untuk kemarin kalian sudah mengerti ya apa itu yang dimaksud dengan peta. Dan kalau kalian pernah membeli peta atlas ya atau sebagainya, nah ini ada yang disebut dengan komponen ya pada peta itu sendiri. Sini sudah Bapak berikan gambar, contoh gambar ya. Di sebelah kanan itu ada gambar peta beserta komponen-komponennya. Kalau kita bisa ya, bisa lihat ya ada sekitar 10. Yang pertama itu mulai dari judul, ada skala, terus ada mata angin, ada simbol, lalu ada juga legenda, garis astronomis ya atau koordinat, dikatakan koordinat juga bisa, lalu ada garis tepi, ada sumber dan tahun pembuatan peta, lalu ada yang disebut dengan inset dan juga laddering ya. Nanti kita bahas satu persatu mengenai komponen peta ini. Oke, kita mulai ya. Judul peta. Ini judul itu pasti kalian sudah mengetahui ya, di mana itu ada suatu nama, lokasi, daerah dan sebagainya gitu ya. Jadi judul itu mencerminkan isi dan tipe peta. Ya, penulisan hendaknya menggunakan huruf cetak tegak. Jadi kalau untuk membuat judul peta itu biasanya menggunakan huruf yang cetak tegak ya, terus huruf kapital semua seperti itu ya. Nah, secara umum judul ditempatkan pada bagian tengah atas peta gitu. Bisa ditaruh di atas bagian tengah, tapi pada dasarnya boleh di mana saja asal tidak menutupi atau menghalangi isi dari peta. Jadi kalau secara umum peta-peta yang kita ketemukan itu judul itu biasanya ada di bagian tengah atas gitu ya, tengah atas dari peta itu. Tapi sebenarnya untuk memberikan nama judul itu bebas di mana saja, yang penting tidak menghalangi informasi atau isi dari peta yang disajikan ya. Lalu ada skala. Ini skala kalian juga sudah mengetahui, itu perbandingan antara jarak sesungguhnya ya dengan jarak yang diubah gitu ya di dalam dua dimensi bidang datar gitu ya. Jadi ada skala angka. Jadi di peta itu ada macam-macam bentuk ya. Kalau kita lihat ke awal tadi, nah ini di sini kita, kalau misalnya itu judul itu ada di sebelah kanan ya, atas ya. Lalu di sini mana ya? Kalau untuk skalanya di bagian bawah nih. Ada skala gitu ya. Dan segala informasinya kalau di contoh yang Bapak berikan ini dia berada di sebelah kanan ya. Informasinya ada di sebelah kanan mulai dari judul, inset, petunjuk arah, simbol, legenda, sumber peta, tahun pembuatan gitu ya. Itu ada di sebelah kanan juga. Dan sebenarnya bebas juga skala itu mau ditaruh di sebelah bawah sini juga boleh ya. Mau ditaruh di dalam sini juga boleh. Jadi bebas ya. Sebenarnya dia bebas di mana aja, yang penting tidak menghalangi ataupun menutupi bagian peta gitu. Oke, kita lanjut.
Nah, diinformasikannya itu kalau tadi di peta yang kalian lihat tadi itu menggunakan skala garis ya, yang dinyatakan dengan garis. Nah, garis itu seperti yang di bawah ini yang ada gambar ini Bapak berikan. Nah, ini yang hitam putih seperti ini ya, itu juga menunjukkan skala tapi disebut dengan skala garis. Lalu kalau yang skala angka itu biasanya disajikan dengan skala tulisan seperti 1:1 juta, 1:5 juta dan sebagainya ya perbandingannya. Tapi kalau menggunakan garis ya seperti ini yang warna hitam putih itu. Lalu ada juga yang dinyatakan secara verbal ya, ini berarti dengan contoh kalimat ya, menggunakan kalimat, dia tidak menggunakan garis, tidak menggunakan angka tapi menggunakan kalimat untuk skalanya. Contoh 1 inch sama dengan 1 mil gitu, atau sama dengan 1/bandingannya dengan 63.000 ya. Ada yang menggunakan kalimat juga untuk skalanya. Oke. Lanjut, yang ketiga itu ada mata angin, yang mungkin ini kalian sudah tahu ya. Mata angin ini atau sebut dengan orientasi ya, nama lain dari mata angin. Kalau misalkan di peta itu ada disebut dengan orientasi juga. Nah, di mana keberadaan tanda orientasi dalam sebuah peta sangat penting karena ini menunjukkan arah utara, selatan, barat, dan timur. Dan contoh gambar ini sebenarnya masih banyak lagi gitu ya. Ada macam-macam deh bentuk untuk menunjukkan arah mata angin. Biasanya dia menunjukkan yang arah utara saja gitu ya, tegak lurus ke arah utara. Ini sebagai tanda bahwa bagian utara itu yang mana gitu ya, ke arah utara yang mana. Nah, ini mungkin kalian kalau di peta pasti menemukan ini ya, mau itu di pojok bawah kiri, kanan atas, mau di kiri atas gitu ya, pasti kalian menemukannya. Lalu yang keempat ada simbol. Nah, ini simbol ini berfungsi sebagai informasi geografis berkaitan dengan bentuk wilayah serta kenampakan alam ya. Jadi ada yang memang dari asli dari penampakan buminya itu, dan ada juga yang buatan permukaan bumi di peta. Contoh kayak jalan raya, rel kereta api, itu buatan gitu ya, tidak murni. Kalau bentuk gunung, rawa, sawah, bentuk danau, sungai, itu adalah bentuk-bentuk yang memang ada dari alamnya sendiri. Jadi, kalau jalanan ya, bentuk terus ada bangunan-bangunan gitu ya, pabrik-pabrik, maka itu adalah buatan. Nah, dari simbol ini kita bisa membaginya menjadi 4 ya. Ada yang dari warna, simbol warna ya. Ada yang simbol titik sebutnya, lalu juga simbol garis dan juga simbol wilayah. Nah, dari keempat ini kalian bisa lihat dari gambar sebelah kanan ya. Ya, mulai dari yang sebelah kiri ini. Ya, ini adalah contoh dari simbol warna ya. Jadi warna-warna pada peta ya, mulai dari putih sampai ke biru tua itu memiliki arti ya. Memiliki arti. Bahwasanya yang putih biasanya itu menunjukkan keberadaan es ya atau salju di sana. Lalu ada yang warnanya hitam ya, itu menunjukkan gunung, coklat itu pegunungan ya, kuning itu dataran tinggi, hijau itu dataran rendah, biru muda ya, lalu ada biru tua itu laut dalam gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada simbol untuk titik ya, dimana gambar seperti ini hanya berupa simbol untuk titik-titik saja. Itu juga menunjukkan ada yang ibu kota ya, provinsi, ada pelabuhan, ada bandar udara, ada bentuk gunung. Nah, biasanya kalian sering menemukan bentuk-bentuk gunung nih. Ada yang warna hitam dan ada yang warna merah seperti itu. Dan biasanya kalau yang warnanya merah ini yang aktif kan gitu ya. Nah, itu biasanya kalian juga menemukan tuh di peta. Lalu untuk jalur sungai ini bentuk yang dari simbol garis ya. Garis-garis karena dia mewakili dari garis seperti itu. Lalu jalan raya, jalan desa, terus ada batas suatu negara, batas provinsi dan batas daerah, masih banyak lagi ya. Lalu simbol wilayah ini atau simbol area sebenarnya. Jadi ada misalkan di peta tersebut ada danaunya dan dibentuklah gambar seperti ini, ya kan? Ada rawa ya bentuknya seperti ini.
ada sawah seperti ini gitu ya, ditandai dengan bentuk-bentuknya seperti itu, gradasinya seperti apa, wilayahnya seperti apa ya. Jadi dari itu untuk mempermudah kita saja informasi mengenai penampakan yang ada di bumi tersebut. Oke, mulai dari warna, titik, garis, dan juga area atau wilayah gitu ya. Lanjut, setelah simbol ada legenda. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan simbol sebenarnya. Legenda itu berisi mengenai keterangan dari simbol-simbol yang ada dalam peta tersebut. Jadi legenda itu keseluruhan sebenarnya mengenai keterangan yang ada di komponen-komponen peta sebenarnya. Jadi kalau misalkan tadi ada ada simbol-simbol titik, simbol wilayah dan sebagainya. Nah, ini yang memberi keterangan itu adalah legendanya ya. Seperti itu. Misalkan tuh ada jalan warna merah, seperti keterangan itu jalan utama, misalkan ada jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol ya, seperti itu dan seterusnya gitu ya. Jadi legenda itu memberi keterangan kepada simbol-simbol yang sudah disajikan. Nah, setelah simbol legenda, terus ada garis astronomis ya. Itu ada garis astronomis. Garis yang menunjukkan posisi absolut suatu wilayah. Lalu ada garis tepi ya, ini untuk meletakkan angka-angka astronomis. Ini koordinat-koordinat ya, dan sebagai pembatas suatu peta. Garis dibuat dalam rangkap 2 dan tebal. Lalu ketiga, ada sumber dan tahun pembuatan. Nah, ini sumber tahun dan pembuatan sangat penting ya, karena agar dapat diketahui peta tersebut dibuat oleh lembaga apa ya, terus dibuat pada tahun berapa. Karena kalau misalkan sebuah peta dibuat, misalkan kalau untuk sekarang kita gunakan nih, misalkan contohnya peta itu sudah dibuat tahun 1900-an atau 1990-an ya, tahun 90-an ya, atau tahun 80-an, sudah pasti tidak sama dengan tahun yang sekarang, tahun 2020. Kenapa? Karena sudah banyak perubahan bentuk ya, bangunan dan lain sebagainya, maka sudah tidak bisa digunakan gitu ya. Untuk mengetahui itu ya kita harus memberitahu tahunnya. Lalu untuk sumbernya, mengapa kita sumber atau lembaga itu harus diketahui? Agar data atau isi informasi dari peta tersebut dapat dipercaya. Jadi bukan asal-asalan dibuatnya gitu ya. Lalu selanjutnya ada inset. Nah, ini merupakan peta yang disisipkan dikarenakan wilayah yang digambarkan termasuk bagian peta utama. Nanti kita lihat ya gambarnya di peta seperti apa, inset gitu ya. Lalu ada lettering. Jadi ini semua tulisan yang memiliki makna yang terdapat pada peta itu, bisa tulisan kapital, bisa huruf miring, ya itu juga disebut dengan lettering. Oke. Nah, ini contohnya ya, tadi ada garis peta, garis astronomis ya. Terus ada inset, ada tahun dan sumber yang dibuat ya. Nah, bisa kalian lihat di sini gambarnya. Nah, untuk contoh ini ya, ini udah hampir semuanya ada di sini ya. Nah, ini yang bisa kalian lihat. Nah, ini yang inset. Nah, ini inset ini dimana peta yang kita lihat ini adalah bagian dari peta yang besar di sini ya, entah yang bagian mana, biasanya nanti kasih unjuk gitu ya, ada warna juga, dan itu menunjukkan peta yang sedang kita bahas gitu ya. Lalu di sini ada garis tepi ya, di bagian ini ada garis tepi. Lalu yang ada angka-angkanya ini ya, angka-angka ini disebut dengan koordinat geografis atau disebut dengan garis astronomis, ya itu sama saja. Jadi garis astronomis itu yang ini, yang biasanya kalau kita itu ada garis-garis ya antara bujur dan juga lintang ya, bujur dan lintang gitu ya. Nah, ini juga merupakan garis astronomis, jadi kita bisa mengetahui satu daerah secara pasti atau absolut seperti itu. Oke, mungkin dari sini sudah bisa lebih memahami lagi ya. Nah, untuk tahun pembuatan dia ada di bawah kanan bawah ini, di bawah inset. Ya, mungkin kalian bisa melihat ya, itu sumber dari mana ya, dan tahun berapa dibuat. Gitu. Tahun 2009 dibuatnya peta ini. Gitu. Nah, sebagai contoh ya.
Lalu setelah kita mengetahui dari semua komponen-komponen peta, tadi sudah Bapak paparkan ya, kita masuk ke bagian selanjutnya adalah mengenai proyeksi peta. Oke, apa sih proyeksi peta? Yaitu dimana suatu cara untuk memindahkan garis-garis paralel dan meridian dari globe pada bidang datar. Oke, jadi di proyeksi ini juga terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan zenital atau proyeksi azimut, lalu ada yang kerucut dan juga silinder. Oke, nanti kita bahas pengertiannya terlebih dahulu ya. Di sini ada dua kata, itu memindahkan garis. Ingat ya, proyeksi adalah memindahkan garis paralel dan juga garis meridian. Apa sih garis paralel dan meridian itu? Ya. Nah, sebenarnya garis paralel itu sama dengan garis lintang ya, yang sejajar dengan garis ekuator. Ya, ini kalau kalian lihatnya paralel ini ada garis yang melintang. Nah, ini lintang itu dari kiri ke kanan ya, atau yang kanan ke kiri ya, gitu. Pokoknya itu melintang yang arahnya itu secara horizontal gitu ya. Nah, garis ekuator ini itu sama dengan garis khatulistiwa yang menunjukkan 0 posisi pada 0 derajat. Bagaimana dengan meridian? Meridian juga sama. Ya, dia juga memiliki sudut 0 derajat disebut dengan meridian utama, dan dia merupakan garis yang bisa dilihat secara vertikal ya, gerakan secara vertikal, di mana garis ini sama dengan garis bujur seperti itu ya. Nama lain deh kalau misalnya kita katakan ya, ada paralel yaitu garis lintang, dengan meridian garis bujur seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ada ketentuan yang harus dimiliki ya, untuk melakukan proyeksi ini gitu ya. Yang pertama, bentuk yang diubah harus tetap ya. Jadi suatu peta itu tidak boleh bentuknya berubah ya, tidak sesuai dengan yang ada di kondisi aslinya gitu ya. Walaupun diperkecil kan ukurannya, tapi dia harus sama gitu ya, karena memiliki skala juga. Lalu luas permukaan harus tetap ya, disebut dengan ekivalen ya. Kalau misal bentuk itu disebut dengan konform. Kalau yang luas permukaannya harus sama, harus tetap, itu disebut dengan ekivalen. Lalu jarak di atas permukaan bumi ya yang diubah itu juga harus tetap, atau disebut dengan equidistant. Jadi jaraknya walaupun dibuat skala itu harus tetap gitu, harus sama. Dan peta yang diubah tidak mengalami penyimpangan arah gitu ya. Jadi ini ada ketentuan-ketentuan harus dimiliki sebelum melakukan proyeksi gitu ya. Maka untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut ya, maka ada beberapa proyeksi yang dibuat tadi ya. Jadi ada proyeksi azimut. Jadi apa sih proyeksi azimut? Jadi proyeksi azimut itu merupakan bidang datar yang menyinggung kutub ya, kutub utara atau kutub selatan gitu ya. Dan juga ekuator itu sama dengan garis khatulistiwa yang tadi, atau yang bagian yang lainnya. Nanti kita lihat gambar seperti apa untuk memproyeksikannya. Lalu ada proyeksi kerucut ya, dimana di sini ada bidang kerucut ya, baik digunakan untuk memetakan daerah garis lintang 45 derajat ya. Lalu ada proyeksi silinder yang bentuknya silinder dia, lalu bersinggungan dengan garis ekuator dan lain-lain. Oke, kita lihat masing-masing dari cara proyeksinya seperti apa, dari azimut, dari kerucut, dan juga proyeksi silinder. Oke, masing-masing dari proyeksi tadi itu memiliki tiga ya, dipecah menjadi tiga masing-masingnya. Jadi ada yang bidangnya itu dengan cara normal ya, ada yang transversal, dan juga ada yang obelix ya, atau miring ya, intinya miring deh ya. Jadi kalau yang contoh yang azimut ya, yang azimut itu kan bidangnya datar deh ya. Jadi dia bersinggungan dengan bagian kutub ya, mau kutub utara mau kutub selatan gitu ya. Jadi dia memproyeksikan di bagian atas. Maka di sini penampangnya itu yang bentuknya kotak ataupun bentuknya bulat datar juga ada. Itu melihatnya dari bagian atas seperti itu. Ya. Mengambil dari bagian atas ini secara normal ya, secara normal seperti ini. Jadi di bagian atas ya, dia memproyeksikannya dari bagian atas seperti ini. Ya. Dia bersinggungan dengan bagian kutub utara. Lalu kalau transversal, dia mengambilnya bersinggungan dengan garis ekuator, karena ekuator itu kan tengah-tengah ya, atau garis khatulistiwa. Jadi dia bersinggungan dengan garis khatulistiwa tersebut.
Nah, kalau miring dia bersinggungan antara bagian kutub dan juga bagian ekuator juga ada. Nah, ini miring dia. Oke. Ini bersinggungan dari keduanya gitu. Begitupun yang kerucut, ada kerucut yang normal ya, dia juga ngambil bagian dari atas tapi bentuknya kerucut gitu ya. Lalu ada transversal dari samping juga, terus ada yang miring. Begitupun yang silinder ya. Silinder itu seperti tabung ya, bumi dimasukkan tapi bedanya dia menyinggung bagian ekuator seperti itu. Ya, dia menyinggung bagian ekuator, dan transversal juga sama, dia menyinggung bagian meridian ya. Lalu yang miring juga sama seperti itu. Oke. Kita lihat hasil proyeksinya seperti apa ketika mereka menggunakan bidang proyeksinya jadi yang normal, transversal, miring ya, mau itu azimut, mau itu kerucut, mau itu yang silinder. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kalau kita melihat yang azimut yang atas ini ya, jika kita contoh yang ambil dari bagian kutub selatan ya, kalau kita lihat di sini gambarnya, maka yang akan terlihat dari hasil proyeksinya adalah seperti gambar yang ini ya, bulat seperti itu saja ya. Karena dia tidak bisa mencakup keseluruhan. Lalu yang kerucut juga sama, karena dia mengambil bagian contohnya ini bersinggungan dengan bagian kutub utara gitu ya, bagian atas, maka yang terambil hanya bagian sini saja. Nah, ini ada garis yang warna merah juga nih ini ada garis warna merah tuh di atas itu di proyeksinya itu. Nah, ini ada bagian yang terambil gitu ya, yang bagian terlihat dari proyeksi kerucut. Nah, kalau yang silinder ini yang bersinggungan dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa, dia masukin ke dalam. Nah, kita diproyeksikan, maka tampilannya menjadi luas seperti ini. Hampir terlihat semua gitu ya. Saya katakan ya terlihat semua seperti ini ya. Nah, biasanya untuk saat ini yang kita gunakan ya adalah yang proyeksi dari proyeksi silinder ini ya, karena dia lebih menyeluruh gitu ya. Sekarang kita gunakan. Nah, mungkin di sini kalian sudah bisa memahami ya apa itu disebut dengan proyeksi ya. Terus juga komponen-komponen peta itu apa saja gitu ya untuk pertemuan kita kali ini. Mudah untuk dipahami ya, mudah kalian juga mengingatnya ya. Oke, untuk pertemuan kita kali ini sudah dicukupi di sini dulu ya. Bapak tidak memberikan tugas untuk kali ini, mungkin minggu depan Bapak akan memberikan tugasnya. Jadi jangan lupa dipelajari kembali, cari literasi yang banyak ya, pelajari baca-baca juga mengenai komponen-komponen peta dan juga proyeksi yang sudah diajarkan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, jaga kesehatan terus ya, jangan lupa minum vitamin hingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita di part 3 selanjutnya. Oke, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.